Satu tahun ya, 1 tahun langsung jadi korwil kan. Waduh. Dewan mahasiswa itu kan dibekukan atau dihapuskan karena Udah berbahaya enggak, kan ya. Tahun ini Muswil sangat apa ya, spesial ya, kembali lagi ke mengingat apa ya, momen-momen sejarah lah ya, karena kan dari Unsut Halo mahasiswa peternakan semuanya, selamat datang di Obsesi, yaitu obrolan seputar Isma Peti. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol bersama Koordinator Wilayah 3 Isma Peti, yaitu ada Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. halo juga. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman mahasiswa Fapet. Guys, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hayani, berasal dari Kabupaten Batang. Sekarang semester 6 di Fapet Unsut, prodi S1 Peternakan. Nah, alhamdulillah tahun kemarin ya di Universitas Diponegoro, Muswil wilayah diamanai sebagai koordinator wilayah 3 Isma Peti, wilayah 3 Jawa Tengah dan DIY sampai sekarang periodenya ya, berarti ya 2024. Kalau Mas Ahmad sendiri nih Mas, ikut Isma Petinya tuh baru kemarin pas jadi Korwil nih, atau udah berapa tahun gitu? Kalau tahu ya, mengetahui Isma Peti tentunya udah dari masa baru, kan dulu juga ada Isma Peti juga masuk ke PPKMB untuk menjadi pengurus di tahun 2023 sebenarnya. Itu masih menjadi staf, yaitu staf ekonomi kreatif. Kemudian ternyata kalau kita itu terlalu aktif dan kritis dan sebagainya, malah dikader gitu. Pengkaderan selesai baru maju di Muswil itu ada pemilihan koordinator wilayah baru. Berarti baru berapa tahun tuh? Satu tahun ya. 1 tahun langsung jadi korwil kan. Waduh. Berarti bagus banget nih Mas kinerjanya dong. Ya bukan bagus, mungkin lebih ke apa ya, dapat kepercayaan, karena kan kalau kita dapat kepercayaan berarti kita harus memaksimalkan kepercayaan itu gitu ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu selama 1 periode ya, dulu sambil belajar ini itu ya, alhamdulillah ternyata pada saat pemaparan visi, grand design dan sebagainya akhirnya dipilih gitu. Oke Mas, kan kita barusan udah bahas mengenai Isma Peti seputar ya Mas. Kayak mungkin pengen lebih tahu lagi nih, kayak latar belakang dibentuknya Isma Peti itu gimana sih Mas? Apa tiba-tiba ada, apa gimana gitu? Oke, latar belakang atau sejarah mungkin ya. Ya. Mungkin perlu kita ketahui bareng-bareng bahwasanya sebelum ada Isma Peti itu sudah ada terlebih dahulu gitu. Itu namanya KMPI atau Kongres Mahasiswa Peternakan Indonesia. Nah itu sudah terbentuk, jadi para senior-senior ya sebelum Isma Peti. Nah KMPI ini tuh sama mungkin apa namanya, sebagai perkumpulan wadah mahasiswa khususnya peternakan. Untuk sejarah mungkin dimulai tahun berapa, 1977 mungkin ya, karena kan 1977 itu ada kongres KMPI pertama kali itu di IPB, kemudian 3 tahun, jadi apa namanya tuh jarak kayak kongresnya itu 3 tahun sekali, berarti 1978. Kongres yang kedua itu di Udayana di Bali. Nah sebelum ke Isma Peti, jadi hasil kongres di Bali di Udayana itu Unsut Universitas Jenderal Sudirman itu diamanai untuk menjadi tuan rumah apa namanya kongres yang ketiga. Berarti harusnya 1981 ya, 82 ya, 82 ya, 82. Nah tetapi tidak bisa dilaksanakan di Unsut pada tahun tersebut. Nah karena kenapa
Jadi sebelum itu ada apa namanya ya, kayak peraturan atau SK dari Kemendikbud. Nah, mungkin untuk tahunnya ya sekitar tahun 77 78 gitu, bahwasanya dulu kan ada pergolakan politik lah di kalangan mahasiswa, sehingga rezim ya atau pemangku kekuasaan di zaman Orde Baru itu ada perlawan dari mahasiswa, sehingga dirasa ini apa ya bahayanya nyata, sehingga dibekukan. Yaitu kalau dulu kan ada senat sama dewan mahasiswa. Kalau senat itu kan antara di ya lingkup fakultas lah, itu senat. Nah, di Hidema itu yang universitas atau dewan mahasiswa. Nah, dari itu kayak menentang apa hasil keputusan MPR, kemudian dan lain sebagainya. Yang paling kenceng itu kan ada apa namanya pemilu, ada protes pelaksanaan pemilu di Orde Baru dan sebagainya gitu. Nah, maka lahirlah apa namanya ya, BKK sama NKK, atau NKK itu normalisasi kehidupan kemahasiswaan, BKK itu badan apa ya, kayaknya badan koordinasi kemahasiswaan. Nah, yang mana dari situ kan ada isinya itu salah satunya merubah struktur keorganisasian di KMPI tadi, sehingga makanya kenapa KMPI yang ketiga itu di Unsur tidak jadi udah tidak relevan lagi. Nah, maka itu kan kalau Isma Peti itu dideklarasikan tanggal 18 April 1983. Nah, setelah itu ada tadi NKK BKK turun, itu mungkin peraturan ya dari pemerintah, maka karena Unsur itu sudah dimandatkan untuk melaksanakan kongres, itu kan jadi beban moral ya. Maka dari itu ya mau gak mau harus dilaksanakan. Nah, para pendiri Isma Peti yang dari Unsur, terutama mungkin ada dari Unsur itu ada apa, kalau itu namanya ketua senatnya, terus ada bidang yang kajian dan sebagainya, merumuskan gitu. Nah, itu merumuskan ikatan senat mahasiswa sejenis, atau kalau disingkat berarti ikatan ISMJ, ya. sama himpunan mahasiswa peternakan sejenis. Nah, itu kenapa itu karena kan tadi kalau kita putar balik lagi kan udah dihapus nih. Nah, ketika itu turun secara otomatis tadi yang Dewan Mahasiswa Dewan Mahasiswa itu kan dibekukan atau dihapuskan karena Udah berbahaya kan ya, berbahaya, sehingga Senat itu masih ada nafas-nafas baru lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, salah satunya itu membentuk atau mengumpulkan seluruh Indonesia, kayak tadi ikatan senat mahasiswa sejenis, himpunan yang sejenis. Karena apa? Biar mengarahnya tuh bukan ke politik lagi, cuman kayak kerjasama sama program studi, lebih ke akademisi lah untuk kegiatannya. Nah, jadi 1982 itu diadakan rapat pendahuluan nih dari beberapa kampus. Nah, kalau dulu tuh kalau melihat dari beberapa podcast ya di Isma Peti itu ada 18 universitas. Cuman pada saat rapat pendahuluan itu ada 10 kampus yang sudah negeri ya, yang sudah kuat gitu. Apa namanya? Sudah solid lah. Lah 82 itu membahas tentang yaitu salah satunya ADRT untuk Isma Peti dan sebagainya. Nah, setelah pulang tentunya teman-teman itu dulu para senior kita membawa pulang ADRT yang mana disampaikan di wilayahnya masing-masing nih. Nah, terus setahun kemudian berarti 1983 itu baru diadakan namanya musyawarah Musyawarah Nasional Mahasiswa Peternakan Indonesia. Itu belum Isma Peti namanya, masih KMPI tadi. KMPI.
setelah itu datang Purwokerto itu pelaksanaan itu 17 sampai 21 kalau nggak salah ya, 17 April 17 sampai sampai 21 sekitar 4 harian ya. Imad Herian. Dari Nah, teman yang datang itu yang memenuhi undangan ya itu 12 dari 18. 18. Nah, 17 itu langsung apa namanya? Langsung rapat data di hasil dari pendahuluan dan sebagainya. Nah, 18-nya ini itu baru teman-teman sepakat ayo mendeklarasikan Isma Peti. Nah, ada yang tanda tangan itu perwakilan dari terutama unsur ya jelas ada UB, Di IPB, kemudian ada Undip, terus ada Universitas Pajajaran, ada Universitas Hasanuddin, terus mungkin kalau sekarang namanya Universitas Jambi ya, dulu mungkin apa Universitas Patimura gitu, dan beberapa yang menghadiri gitu. Nah, beliau-beliau ini itu 12 orang menandatangi surat kesepakatan. Nah, itu ada di Vapet kalau nggak salah ya, yang tanda tangan tanda itu. tangannya. Itu, nah hasilnya itu gitu. Buat teman dari beliau-beliau ini menyepakati gitu. Tanda tangan akhirnya lah terbentuk namanya Isma Isma Peti, Peti. Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Nah, itu secara apa ya singkatnya lah ya, karena emang keterbatasan. Intinya seperti itu alurnya gitu, jadi tidak merta langsung sampai ini, cuma ada organisasi Ada yang organisasi sudah sebelumnya gitu ya. sebelumnya di Batu Raden itu kan di Wisma Heninggria ya, itu menjadi sejarah lah, tengah sejarah kita, Sejarah. terutama dari unsur ya, kita sendiri yang salah satu pelopor gitu. Nah, di kegiatan itu juga diadakan apa namanya pemilihan ketua umum atau ketua umum pengurus besar SMAPETI itu dari Universitas Hasanuddin. Itu pertama kali ketuanya gitu. Kalau dari unsur itu ada Pak Widi, salah satu yang beberapa event itu juga sering mengisi gitu mengisi. untuk podcast dan sebagainya. Pak Widi itu dosen Vapet sih ya, tapi udah pensiun sih 2000 berapa ya, zamannya Mas Dava atau 2022 atau 2021 gitu. 22 lah ya. Dia udah pensiun beliau. Kalau saya ketemu tadi sekali dulu rakernas di Universitas Wijaya Kusuma tuh sekali ketemu gitu. Nah, mungkin itu untuk sejarah Isma Peti ya secara singkatnya ya, mungkin seperti itu sih. Tadi dari sejarah yang udah Mas jelasin nih, berarti kan bisa dibilang bahwa Isma Peti itu didirikan lah ya ibaratnya dari tahun 83 sampai sekarang udah 2024. Nah, perbedaan Isma Peti yang dulu sama sekarang itu apa sih Mas? Atau masih sama-sama nih ambisi dari mahasiswanya gitu? Untuk perbedaan ya, kan sekarang kan kemarin baru merayakan Disnatalis yang ke-41 tanggal 18 April 2024. Tentunya dari Isma Peti baik itu anggota, pengurus dan sebagainya berharap bahwasanya Isma Peti itu ya tiap tahun berkembang, banyak progres, banyak menebar kebermanfaat dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk perbedaan dari pertama kali kemudian tahun 2000-an itu kan 1900-an lah ya, 2000-an sampai sekarang tentunya mungkin karena apa ya belum merasakan ya, jadi kita nggak tahu ya, cuman kalau lihat beberapa hasil munas, podcast dan sebagainya lebih di apa ya modifikasi gitu mungkin dari pelaksananya gitu, karena kan tiap tahun kan ya udah zamannya berbeda dan lain sebagainya gitu. Kayak adaptasi sama zaman lah ya. Nah, betul, adaptasi sama zaman. Ya apa namanya? Untuk perbedaan mungkin ya mungkin kita mengetahui itu untuk dari tahun ke tahun itu kan minat mahasiswa untuk berorganisasi ya itu ada sedikit penurunan. Nah, dampaknya kemana ya? Salah satunya untuk organisasi itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan event dan lain sebagainya tentu kembali lagi ada apa ya harus penyesuaian
Yang jelas kan ISMA Peti itu kan sebagai wadah juga atau mengadvokasikan para peternak-peternak yang di Indonesia gitu, yang mana nantinya kita bisa diskusikan, kita mencarikan solusi, kemudian juga ada beberapa isu-isu yang mana akan kita bawa bareng-bareng lah agar tujuan kita ya untuk memajukan peternakan di Indonesia gitu. Intinya sama gitu. Mungkin tadi perbedaannya mungkin lebih ke modifikasi. Nah, tiap ketua kan beda-beda soalnya ya. Kayak Iya. misal nih ketua PB nanti grand desainnya apa yang akan dia bawakan 1 tahun itu juga berbeda gitu. Makanya mungkin dia nggak keluar dari ADRT di BRK GBAU mungkin ya, karena kan udah ada gitu. Mungkin itu aja sih. Kayak lebih ke ya tadi kayak disesuaiin sama zaman lah ya Mas. Iya betul. Dan apa ya, tergantung sama cara kepemimpinan masing-masing pemimpin Pimpinnya dari betul. itu. Oke, tadi kan Mas udah kayak jelasin nih, ada PB pengurus besar ISMA Besar. Peti, terus Mas sendiri juga sebagai koordinator wilayah Wilayah. 3. Nah, itu sebenarnya ISMA Peti itu ada berapa apa ya? Wilayah ya. Wilayah gitu. Untuk ISMA Peti itu sendiri untuk keorganisasian ya dibagi menjadi dua. Ada pengurus inti atau pengurus besar ISMA Peti sama pengurus wilayah ISMA Peti. Nah, PB ini membawai 5 wilayah. Jadi ISMA Peti itu dibagi menjadi 5 wilayah. Pertama itu wilayah 1 itu daerah Sumatera tuh. Sumatera. Nah, ada beberapa kampus yang dari Sumatera kan, yang ada peternakan, Unsri, Polinela Lampung dan lain sebagainya gitu. Wilayah 2 itu ada Jawa Barat, kemudian Banten dan Jakarta. Mungkin kayak apa namanya eh, Pol Banten Oh Bogor, iya iya. Unpad, IPB PB gitu. dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita kan di wilayah 3 ya Unsud. Nah, terus beberapa kampus baik itu swasta, negeri atau juga kedinasan gitu ya. Ada 17 kampus kalau di wilayah 3. Wilayah 3 itu kan berarti Jawa Tengah dan DIY. DIY. Wah, lumayan luas ya kalau Iya. dibayangkan Jawa Tengah sama DIY kan. Terus wilayah 4 itu ada Jawa, berarti kan di Jawa Tengah nih, Jawa Timur. Terus Bali, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ada Udayana dan lain sebagainya gitulah. Nah, yang terakhir di wilayah 5 itu yang paling jauh mungkin ya. Ada Sulawesi, Maluku, NTT, Papua dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kelima wilayah ini tentunya kan ada yang apa ya sebagai perkumpulan utamanya gitu. Iya. Misal ada pertemuan, ada diskusi. Nah, makanya di sini ada PB ISMA Peti untuk mewadahi ya kayak ada rapat wilayah, rapat nasional, kalau ada event dan sebagainya ya biasanya diundang gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk wilayah ada 5. Nggak tahu kalau di wilayah 6 kemana lagi itu kan. Berarti benar-benar dari Sabang sampai Merauke tuh ada wilayahnya sendiri-sendiri gitu ya Mas? Ada betul sangat luas lah. Oke, kan karena ISMA Peti ini kayak benar-benar mencakup dari Sabang sampai Merauke ya Mas. Berarti otomatis bakal banyak sekali event-event nih, baik event yang skalanya masih kecil maupun yang udah besar banget. Nah, itu eventnya apa aja nih Mas kalau boleh tahu? Event itu dibagi menjadi 2, event nasional dan event wilayah. Nah, event yang pertama kali dibawa dibawa atau ini kembali ke sejarah ya. Jadi pertama kali Munas Musyawarah Nasional itu ya sama namanya TIMPI, Temu Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia atau Nasional, Timpinas atau TIMPI itu. Itu event pertama kali yang diadakan sama para pendiri ISMA Peti. Nah, itu kan event nasional itu ada Timpinas, Bampinas, Rakernas, Munas, sama ada beberapa yang nggak terlalu besar ya, ada Disnat, HATN dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di wilayah itu sama, cuma diganti belakangnya aja. Oh, oke. Kayak Rakerwil, Rakernas tadi, Nas jadi Will gitu ya, Mas. Will semua. Cuma
di wilayah 3 itu untuk tim Biwil itu bukan Biwil namanya, diganti KOAS atau Competition of Animal Science gitu. Nah itu mungkin kan mau tampil BT ya dari pendulunya kita, terutama Korwil ya sebelumnya gitu. Intinya sama wilayah apa namanya untuk event ya. Nah kalau event di wilayah 3 itu sendiri ada event eksternal wilayah sama internal pengurus. Kalau yang internal pengurus itu ya yang berhubungan sama program kerja kayak evaluasi tengah kepengurusan atau ETK, itu benar-benar apa namanya khusus eventnya pengurus. ya. Untuk eksternal pengurus tuh ya tadi ada Rakerwil. Rakerwil itu tahun ini diadain di Universitas Tidar Magelang. Alhamdulillah kemarin sukses ya di Rakerwil. Terus ada KOAS Competition of Animal Science itu ada di Purwokerto di Universitas Wijaya Kusuma. Yang ngambil itu kan open tender ya pas Rakernas apa Rakerwil. Kemudian ada Bampiwil dari Universitas Gadjah Mada. Nah kemudian ada HTN itu dari Solo. Universitas Islam Batik Surakarta atau UNIBA. Nah dari beberapa event itu, nah itu tempat berkumpulnya 17 kampus yang di wilayah 3 sembari mengikuti event ya sambil apa ya kayak ngobrol-ngobrol silaturahmi lah, karena kan eventnya lumayan lama, menjadi ya mungkin ada pembahasan antar ketua kan, itu kan biasanya diundang kan utamanya kayak ketua presiden atau kahim yang mempunyai jabatan, sehingga nanti kalau mungkin ada kerjasama dan sebagainya ya bisa diobrolkan gitu. Terus ada Muswil. Nah tahun ini Muswil sangat apa ya spesial ya, kembali lagi ke mengingat apa ya momen-momen sejarah lah ya, karena kan dari Unsud itu kemarin di Undip Unsud ngambil tenderisasi musyawarah wilayah tahun ini, sehingga apa ya merefleksikan proses terbentuknya sampai itu. Tentunya mungkin dari BEM ya yang mengambil alih nantinya akan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang mungkin ya, kita sambil semoga lancar ya, amin ya gitu. Terus kalau yang eventnya pengurus itu ETK ya, evaluasi tengah proses, itu diambil Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Mungkin itu sih untuk event-event wilayah, sama cuma beda di akhir nama akhir sama cangkupannya gitu. Ya, tadi kan event-eventnya banyak nih Mas, kayak Betul. nasional ada, terus wilayah ada. Nah, selain dari Isma Peti, Mas juga masih berkuliah juga tadi yang semester 6, kemudian Mas juga pastinya ikut organisasi internal kampus lah ya Mas. Iya betul. Nah dari Mas sendiri tuh gimana sih Mas cara manajemen waktunya nih? Kayaknya udah buat mahasiswa-mahasiswa di luaran sana kayaknya butuh nih cara bagaimana manajemen waktu yang baik gitu. Oke. Mungkin dari saya juga bareng-bareng lah ya masih belajar tentang manajemen waktu yang baik seperti apa, biar terrelasikan itu seperti apa gitu. Nah kalau yang saya sudah lakukan yaitu dibagi, sebenarnya banyak ya, cuman dibagi menjadi 3, yaitu manajemen. Kalau sekarang kan ikut Isma Peti, berarti ada manajemen di Isma Peti itu sendiri, kemudian di kampus, kemudian untuk diri sendiri. Kalau Isma Peti itu kan berarti kayak bagaimana kita membuat timeline kegiatan tanggal berapa, baik itu nasional atau di wilayah. Itu sebenarnya udah di pribadi disiapkan, sehingga ya insya Allah nggak bentrok lah sama kegiatan lainnya gitu. Kemudian ada manajemen waktu di kampus, ada akademik, organisasi internal, asisten mungkin ya, atau dan lain sebagainya. Ya tetap kita buatkan timeline itu sendiri gitu. Kemudian ada manajemen waktu buat diri sendiri, lebih bagaimana sih ketika kita sudah capek, apa yang harus kita lakukan,
target kehidupan tuh apa, misal kita mau membuat sesuatu atau menyelesaikan sebuah laporan dan lain sebagainya, itu terkait dari sendiri gitu. Nah, dari manajemen waktu itu yang paling umum lah jawabannya adalah ya membuat timeline kegiatan, Timeline, ya. tanggal, kemudian eh sebenarnya ada yang paling penting sih manajemen waktu itu. Jika kita bangunnya pagi itu udah merupakan manajemen waktu. Itu menurut saya yang paling penting ya. Misal nih nah biasanya itu malam-malam itu kan waktu istirahat, biasanya kita merenung besok mau ngapain ya gitu kan ya. Ya. Nah, itu yang sering saya lakukan sehingga besok harus dilakukan gitu. Nah, salah satu syarat untuk melakukannya adalah ya bangun pagi, mungkin melakukan aktivitas, mungkin beribadah atau seperti apa gitu. Nah, itu juga sambil belajar saya, walaupun kadang nggak bisa dan sebagainya, tapi kita udah ada niatan lah bangun pagi, kemudian menyambut lah apa yang mau kita lakukan, itu udah ada persiapan dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih ya. Bikin tempelan tuh biasanya ada mading di kos-kosan, kita kan kos ya. Ya. Apa namanya, Bikin kertas apa kertas ya? itu ya yang ditempel Ya gitu itu lah ya. betul Ya. lah. Dulu saya buat itu waktu SMK juga buat dulu. Tapi itu efektif Mas buat Mas. Dibilang efektif mungkin sekitar 50-60% lah. Karena kan namanya mahasiswa juga biasa lah ya, paham di mahasiswa. Males, Iya, capek gitu. ada capek, males, kadang ada urusan lainnya dan sebagainya gitu. Cuman dari beberapa teman-teman dari ketua atau apa ya namanya ya, relasi lah, kalau ketika ditanya itu jawabannya ya sama gitu ya, coba diaplikasikan. Mungkin seperti itu sih manajemen waktu. Kan Mas tadi gabung di Isma Peti dari tahun 2023 ya tadi. 23 ya 23 betul 23 kan lah. sampai 2024 Empat. dan alhamdulillahnya sekarang diamanahkan sebagai koordinator wilayah 3. Nah, sejauh ini apa sih Mas yang udah Mas dapat dari Isma Peti ini? Yang saya dapat ya ini kembali lagi, ketika kita berorganisasi kita kan harus melaksanakan sepenuh hati gitu ya, berbenar niat dan lain sebagainya gitu. Yang jelas tiap organisasi memberikan benefit masing-masing gitu. Yang saya dapatkan itu ya sebenarnya itu umum ya, ini tuh kayak relasi itu udah paling umum, jawaban umum relasi. Kemudian tadi manajemen waktu, terus bagaimana melatih public speaking, itu kan jawaban umum ya. Yeah. Tapi yang jelas apa yang saya dapatkan adalah saya yakin dan percaya bahwasanya selain akademik itu organisasi dapat bermanfaat setelah kita lulus gitu, baik itu dari kepanitiaannya atau pas rapat dan sebagainya gitu. Yang saya yakin cuma itu gitu. Yang paling utama saya ikut organisasi ya insya Allah ini bermanfaat setelah kita lulus, intinya setelah kehidupan masa-masa kuliah lah. Cuman itu sih yang apa namanya, benefit yang pernah saya dapatkan gitu. Iya, kayak Mas tadi bilang ya, sebenarnya organisasi, benefit dari organisasi itu emang kadang nggak bisa nggak bisa dirasakan secara langsung gitu ya. Ya, betul, kayak ya. jangka panjang lah ini investasi buat Investasi kita di masa depan gitu. betul. Nah, mungkin Mas pesan kesan nih buat Mas Ahmad di Isma Petinya tuh. Kesan pesan ya untuk apa namanya ya, kesan tentunya luar biasa dari pengalaman yang didapatkan. Itu semua pengurus mungkin ya, yang semua pengurus itu sama gitu, baik itu menghadiri acara wilayah atau nasional gitu, bagaimana kita mendapatkan relasi, bagaimana kita bertukar pikir, diskusi dan sebagainya gitu kan. Poinnya di situ kayak kita jadi tahu oh ternyata wilayah ini kalau diskusi seperti ini dan sebagainya gitu. Itu kesan yang luar biasa sih ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, yang penting bersyukur gitu. Terus pesan
ini buat maba juga mungkin atau yang mau ikut selanjutnya ya, pengurus mungkin ya. Ya mahasiswa peternakan, Peternakan yang ya. yang belum join nih di Ya. ISMA PETI. Sebelum itu eh anggota ISMA PETI itu ya yang anggota yang udah terdaftar di ISMA PETI 17 kampus. Jadi secara otomatis misal nih saya dulu maba ya udah otomatis jadi anggota. anggota. Cuman bukan jadi Pengurus. gitu. Nah, untuk pesan apa namanya? Ya terutama yang mau join ya, terutama di pengurus wilayah atau pengurus besar juga ada oprek soalnya pengurus besar ya. Itu eh bahwasanya kalau mencari ilmu itu kan organisasi juga ilmu ya, mencari ilmu itu eh apa namanya ada istilah apa yang hanya berkut apa hanya mencari ilmu di satu tempat nggak pernah pindah apa istilahnya lupa ya itu. Ya intinya kita bisa mencari ilmu di mana aja lah ya. Ya, gitu. nah teman-teman silakan bahwasanya tidak hanya ISMA PETI, organisasi di luar yang untuk menambah mungkin ada tujuan sendiri. Yang jelas dari ISMA PETI menyediakan gitu benefit seperti relasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama peternak, ada lagi yang berhubungan sama dinas-dinas terkait. Kalau kita ada kajian juga bidang advokasi. Nah, teman-teman silakan disiapkan untuk mendaftar di pengurusan selanjutnya. Bahwasanya ya akan lebih enak ketika kita keluar gitu. Jadi tidak hanya belajar di satu tempat, tapi kita bisa mencari ilmu itu di tempat lain gitu. Kayak ada istilah cara ilmu sampai ke negeri Cina itu ya. Jadi kan kayak kata-kata yang bahwasanya ya kita jangan terpaku sama yang zona nyaman lah intinya. Dari saya itu sih apa namanya pesan silakan pilih organisasi yang emang bisa mewadahi teman-teman gitu. ISMA PETI misalnya ISMA PETI datang iya pas PPKMB ya. Apakah masih relevan sama tujuan teman-teman kuliah atau seperti apa itu kembalikan lagi. Karena dulu saya tujuan kuliah tuh ya ikut organisasi. Jadi apalagi pas sama peternakan ini khusus ya secara otomatis ya kita kepingin belajar lah ya. Mungkin pesannya itu ya buat mahasiswa baru, terus buat anggota-anggota dari 17 kampus ya semoga bisa bersinergi lah antara ISMA PETI dan universitas yang universitas yang berada di wilayah 3. Semoga di Disnatalis yang ke-41 ini kita bisa membawakan ISMA PETI menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Mungkin itu sih ya pesan ya. Mohon maaf agak belepotan karena bingung juga mau pesan apa gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang pengen mencari ilmu atau mencari pengalaman baru di luar kampus bisa nih ikut di ISMA PETI. Khususnya di wilayah 3 nih ya, Mas. Iya, betul, wilayah 3 tidak boleh di wilayah lain. Wilayah yang pindah kampus namanya itu. Oh, iya benar. Ya ditunggu maksudnya kan nanti ada PPKMB ya, ada PKMB, terus juga ada program-program dari ISMA PETI, silakan diikuti, jangan lupa follow apa ini? Follow IG, ada di IG namanya ISMA PETI wilayah 3. Ya silakan di-follow, ikutin kegiatannya. Bermanfaat kok ikut ISMA kegiatan organisasi eksternal apalagi ISMA PETI yang langsung ke peternakan. Mungkin itu ditunggu di periode selanjutnya nih. Oke, jangan lupa follow ya teman-teman. Tadi apa IG-nya, Mas? ISMA PETI wilayah 3. ISMA PETI wilayah 3 tanpa spasi kecil semua. Kecil semua. Oke, jangan lupa di-follow ya teman-teman. Iya, di-like juga ya, di komen dan lain sebagainya gitu. Boleh. Boleh. Oke Mas, kan dari tadi kita udah bahas nih Mas ISMA PETI dari sejarahnya sampai Masnya juga udah ada kesan pesan lah di ISMA PETI-nya. Terakhiran banget nih, walaupun tadi udah terakhir. Mungkin ada closing statement dari Mas Amatnya nih buat para mahasiswa peternakan. Sebelumnya dari saya selaku koordinator wilayah
Isma Peti Wilayah 3 Jawa Tengah dan DIY mengucapkan terima kasih kepada BEM Fapet Unsud yang sudah mengundang menghadiri acara apa namanya ini? Obsesi apa itu? Obrolan seputar Isma Isma Peti. Peti. Terima kasih dari kami selaku pengurus wilayah juga mengucapkan terima kasih dan salam buat BEM Fapet juga. Terus yang selanjutnya itu selamat dan sukses atas terselenggaranya rapat kerja nasional PB Isma Peti di Universitas Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 22 April sampai 28 kalau nggak salah ya. Terus selamat Bisnatalis Isma Peti yang ke-41. Semoga visi, misi, tujuan dan harapan ketika pendirian Isma Peti bisa kami laksanakan dengan baik, baik itu pengurus besar dan pengurus wilayah masih mengutamakan itu AD, ART dan GBHK GBHO sehingga Isma Peti kedepannya menjadi lebih baik lagi, baik itu program kerja dan juga membuat atau menjadikan peternakan di Indonesia lebih baik dan maju lagi, apalagi menyambut Indonesia Emas 2045. Mungkin dari saya itu aja ya closing statement. Semoga dari BEM Fapet Unsud sukses selalu, program-program kerjanya sukses terlaksana. Amin. Dan juga bisa apa ya berkolaborasi lagi lah antara Isma Peti dan 17 kampus di wilayah 3. Mungkin itu untuk closing statement dari saya. Oke, karena di sini Mas Ahmad udah closing statement, kami dari BEM Fapet juga ngucapin terima kasih Mas karena Mas sudah nyempetin waktunya, udah sharing banyak banget seputar Isma Peti juga. Nah, itu tadi obsesi pada episode kali ini bersama koordinator wilayah 3 yaitu ada Mas Ahmad. Tunggu episode obsesi selanjutnya ya.